Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita berkumpul di kelas ini untuk mendukung kegiatan Pak Udin Jamaluddin Afghani dalam rangka calon guru penggerak angkatan 11. Salawat serta salam semoga tercurah limpah ke junjungan kita semua Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini Bapak dan Ibu yang kami hormati, terutama Pak Udin Jamaluddin Afghani yang kami hormati, kami sebagai Kepala Sekolah menyambut baik acara ini. Kami juga semua pihak sekolah, kepala sekolah beserta guru-guru memberi kesempatan Bapak untuk selalu dapat mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Semoga semua kegiatan dapat berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal serta kesuksesan. Pada hari ini kita sudah dapat membaca di layar, yaitu yang akan dipresentasikan atau disampaikan kepada kita atau disosialisasikan kepada warga sekolah adalah budaya positif. Tentu saja budaya positif ini nanti akan dipaparkan oleh Bapak Udin Jamaluddin Afghani kepada kita semua. Mohon disimak dengan baik dan mudah-mudahan nanti kita di SD Negeri 1 Luragung Landeh ini budaya positif dapat diterapkan sehingga dampaknya terhadap anak didik kita semua menjadi pembiasaan, nanti menjadi karakter selalu untuk berlaku positif di sekolah maupun di luar sekolah. Mungkin dari kami semoga Pak Udin Jamaluddin sukses selalu dan kepada yang lain juga dapat tergerak untuk menggerakkan dan bergerak semua kita untuk kebaikan SD Negeri 1 Luragung Landeh. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayah untuk kita semua dalam acara ini. Sekaligus dibuka secara resmi acara desiminasi budaya positif di SD Negeri 1 Luragung Landeh dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim. Ya, demikian sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutannya, dan saya buka saja untuk aksi nyata desiminasi saya berkaitan dengan program guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Luragung Landeh, yang saya hormati rekan-rekan guru, teman sejawat di SD Negeri 1 Luragung Landeh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas dorongan dan dukungannya kepada saya selama ini dalam mengikuti program guru penggerak. Saya juga memohon doanya semoga dalam setiap tahapannya pelaksanaan dalam mengikuti program guru penggerak ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa terselesaikan dengan baik. Amin. Bapak dan Ibu semuanya, hari ini saya akan melaksanakan desiminasi tentang budaya positif. Mohon maaf, bukan berarti untuk menggurui Bapak Ibu semuanya ya. Hanya saja di sini saya harus menyampaikan, melakukan pengimbasan atas materi yang sudah didapatkan dalam modul 1, terutama di modul 1.4 tentang budaya positif, di mana mungkin nanti
ada beberapa hal yang akan kami sampaikan, saya sampaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi pembaruan awal untuk kita di SD Negeri 1 Ragung Lande ini bisa menciptakan budaya positif. Yang namanya budaya berarti menjadi sebuah ciri khas. Oh, SD Negeri 1 Ragung Lande itu mempunyai budayanya seperti ini. Dari pembiasan-pembiasan positif berubah menjadi budaya positif yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala itu betul sekali akan merubah karakter anak selain di sekolah, di luar nanti dewasa juga akan terbawa hal-hal karakter baiknya tersebut. Sehingga sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, anak akan mendapatkan kebahagiaan nanti di setelah dewasa tersebut. Seperti itu. Langsung saja Bapak Ibu. Di sini ya, kalau dalam ini ada moto salam guru penggerak dulu ya. Motonya ada tergerak, bergerak, menggerakkan. Nama saya Udin Jamaluddin Afgani, calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri 1 Ragung Lande, Kabupaten Kuningan. Mudah-mudahan nanti ada lagi yang dapat tergerakkan untuk mengikuti program guru penggerak. Karena alhamdulillah selama mengikuti program guru penggerak ini selaras dengan kurikulum Merdeka. Kita seperti belajar kembali dari awalnya saya tuh menjadi guru tuh seperti ini. Ternyata setelah mengikuti program guru penggerak, masih jauh ternyata ya untuk mencapai level memerdekakan anak tuh seperti apa. Seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja dengan ice breaking terlebih dahulu. Mungkin tadi sudah lelah dalam mengajar ya, dari jam 7:30 sampai dengan jam 11 sekarang. Kita ice breaking dulu untuk melatih konsentrasi Bapak Ibu semua. Ya, boleh berdiri dulu Bu. Sebentar ya. Ice breakingnya menyebutkan kata dan Ibu menjawabnya ya. Kalau saya menyebutkan kata, nanti Ibu jawabnya sesuai dengan urutannya yang disebutkan ya. Ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3. Ingat ya Bu, katanya ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3. Boleh. Kalau yang ini 3. Yang ini 2. Ini 1 ya. Kalau yang ini 3. Udah jago-jago nih breakingnya. Luar biasa. Tapi satu lagi nih orang. Kalau yang ini? Gimana? Ada yang menyimpulkan ice breakingnya? Tadi saya menyebutkan kata, bukan jari. Ya, tepuk tangan buat teman semua. Silakan duduk kembali ya. Ya, nengok. Udah Bu, duduk lagi ya. Ya, konsentrasinya sudah berkumpul. Kita mulai saja ke dalam materi. Baik, kesepakatan kelas yang akan kita buat ya Bu. Kira-kira apa aja untuk kesepakatan kelasnya? Di sini ada contoh menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Kesepakatan kelasnya? Oke, mau bertanya, mengangkat tangan ya. Terus apa lagi? Ada lagi masukannya? Boleh sambil minum makan? Kebetulan nggak ada makanan minumannya. Nanti ya setelah ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut aja ya kesepakatan kelasnya. Kalau yang mau ingin ke belakang boleh ya Bu, izin dulu. Baik Ibu, kita berawal dari filosofi Ki Hajar Dewantara dulu ya. Ibu tahu padi? Tahu dong ya. Kalau padi itu kalau ingin menghasilkan panen yang banyak itu seperti apa? Petani itu Bu? Memberi pupuk, terus juga apa lagi? Airnya terpenuhi ya. Ada lagi apa? Bu? Wah, hama-hamanya ya gangguan-gangguan untuk padinya dibasmi ya gitu ya Bu. Nah, itu selaras dengan kita sebagai guru Bu. Guru juga kalau pembelajaran ke anak ini ingin diserap dengan baik, diterima dengan baik oleh siswa, tentunya kita harus menciptakan sebuah lingkungan yang nyaman dulu untuk anak. Nyaman dulu, aman untuk anak merasa dihargai, anak merasa
di sekolah itu tidak apa namanya tuh dalam bahasanya terancam ya, jauh dari gangguan-gangguan. Nah, itu adalah tugas kita sebagai guru di sekolah untuk menciptakan lingkungan yang diinginkan yang baik untuk anak. Di sini ada perkataan dari Bapak Ki Hajar Dewantara kita ya. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan, seorang petani ya. Dalam hakikatnya semua sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi ya, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Karena memang anak sudah memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita hanya menuntun bagaimana menumbuhkan hal-hal positif dalam diri siswa tersebut. Lanjut ya. Nah, dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah. Nah, sekolah itu diibaratkan sebagai tanah, Bu. Kita yang bercocok tanamnya ya, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik. Bapak Ibu, kita ketahui ya, murid itu kan dari rumah itu dengan berbagai masalahnya, dengan berbagai problemnya dari rumah itu. Tapi yang diharapkan itu adalah murid di sekolah itu melupakan semua masalah yang ada di rumah gitu ya. Di sini mereka menjadi lebih senang, lebih tentram, lebih nyaman ya. Bahkan kalau diibaratkan ingin kembali terus ke sekolah gitu karena suasana lingkungannya yang sangat mendukung untuk siswa tersebut. Kita lanjut. Nah ini Bu, apa sih yang akan kita pelajari dalam apa yang akan disampaikan ya? Seorang guru harus yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep seperti ini. Yang pertama ada disiplin positif, lalu juga motivasi perilaku manusianya. 3 itu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam adalah segitiga restitusinya tersebut. Kita mulai dengan disiplin positif. Ayo Bu, saya mau bertanya nih. Ada yang tahu disiplin itu apa? Disiplin, Neng Oleh, Bu Ola. Disiplin itu apa Bu? Taat aturan ya. Ya betul, beri tepuk tangan dong. Taat aturan ya. Ada lagi yang mau masih masukan? Nah, disiplin ya. Nah, disiplin positif nih, disiplin itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ibu, nilai kebajikan itu apa sih? Ada yang tahu kata dari nilai kebajikan? Nilai kebajikan? Ya, contohnya jujur ya. Iya, bertanggung jawab juga masuk ya. Kalau kita kan mengenalnya sekarang adalah profil pelajar Pancasila. Apa aja? Ada yang tahu? Beriman dan bertakwa. Apalagi? Berakhlak mulia ya. Terus ada lagi Bu? Bernalar, kritis, mandiri, kreatif. Ya. Nah, itu adalah bergotong royong ya. Satu lagi. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi mereka itu karakternya ya nempel gitu nilai-nilai kebajikan yang ada di peserta didik tersebut. Baik, kita lanjut. Disiplin juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi si anak tuh mau melakukan hal-hal tuh berpikir dulu, ini benar nggak sesuai dengan keyakinannya? Oh ini salah nggak? Seperti itu. Jadi mendisiplinkan dirinya. Selanjutnya adalah dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Datangnya dari diri Bu, ya. Jadi anak dari sekolah itu sudah mempunyai karakter bukan karena aduh takut dihukum nih atau aduh
kalau nggak ini nggak dapat permen nih tadi ya. Tapi datang dari dirinya sendiri. Itu disiplin positif yang harus ditimbulkan oleh peserta didik. Bukan lagi berdasarkan hukuman ataupun, nah ini ada 6 karakter profil pelajaran Pancasila di kurikulum Merdeka ini ya. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berpikiran global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ini yang diharapkan oleh kurikulum sekarang, anak-anak nanti karakter ini menempel pada diri mereka sehingga nanti dewasa terbawa gitu ya karakter tersebut. Nah, tadi yang pertama sudah disiplin positif, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Ibu datang ke sekolah ini tepat waktu itu karena apa sih Bu? Punten. Siapa? Boleh, Bu. Ibu datang ke sekolah tepat waktu, Ibu Teti. Nah, apa sih yang mendorong Ibu datang ke sekolah tepat waktu itu? Ya. Bisa aja kan, takut dimarahin Bu Kepala mungkin atau apa. Ya, Ibu datang paling pagi itu motivasinya apa sih Bu datang ke sekolah? Apa Bu? Apakah takut dimarahin sama Bu Kepala mungkin ya? Atau supaya dapat pujian gitu? Atau mungkin apa gitu yang menurut Ibu? Kalau saya mungkin sudah membiasakan diri untuk datang pagi. Oh, berarti datang Tapi dari... tidak berarti setiap pagi datang pagi. Ya, yang penting tidak terlambat kan Bu ya? Iya. Berarti ada dorongan dari kebiasaan. Neng, Munten, boleh? Apa yang mendorong Ibu datang ke sekolah itu tepat waktu gitu Bu? Menjalankan sesuai tugas yang sudah ditentukan. Menjalankan sesuai dengan tugasnya. Baik, terima kasih ya. Baik, itu ya Bu. Jadi setiap orang melakukan hal itu pasti akan ada motivasi yang timbul dalam dirinya gitu ya. Entah nanti motivasinya seperti apa, kita lihat tadi semuanya dilihat dari apa? Berdasarkan dengan keinginannya seperti itu. Nah ini Bu ya, motivasi itu ada yang satu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Takut dihukum gitu ya, nanti TPP-nya nggak cair. Atau mendapatkan imbalan ya, atau penghargaan dari orang lain. Biar dipuji nih ya sama Bu Kepala gitu ya. Bisa mungkin ya. Jadi datangnya tepat waktu pagi-pagi ya. Ada juga Bu yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi percaya, kalau saya datang pagi itu disiplin, bagus buat saya. Nah itu adalah suatu hal yang timbul dalam dirinya sendiri gitu. Jadi sudah terbiasa tadi disiplin, sudah terbiasa bertanggung jawab terhadap tugas ya. Itu luar biasa Bu. Berarti datangnya udah dari diri sendiri, bukan atas. Kalau ini kan ekstern ya Bu, yang nomor 1 dan 2 itu ekstern, dorongannya dari luar, takut hukuman, terus biar dapat dikasih imbalan atau dapat dikasih penghargaan ya. Nah yang ketiga ini adalah intern, dari dalam hatinya gitu. Dari ekstern ya, kalau ada penghargaan baru melakukan, kalau nggak ada ya ngapain, nggak ada penghargaannya gitu ya. Atau kalau ada hukuman baru dilakukan, kalau nggak ada hukuman nggak ada hukumannya ini. Nah itulah ekstern. Yang bagus itu ya dari intern tersebut. Itu ya terkait dengan motivasi. Selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Ibu kemarin di ajaran baru atau yang sudah dilakukan, bikin nggak keyakinan kelas? Wah luar biasa. Boleh Bu di ini Bu. Oh iya, maksudnya iya, pengalaman membuat keyakinan kelas itu seperti apa Bu? Langkah-langkahnya mungkin yang pernah dilakukan? Ya, saya membuat keyakinan kelas itu ya bersama anak-anak gitu. Jadi saya siap menulis di depan, lalu bertanya kepada anak-anak. Nih, anak-anak, misalnya untuk keyakinan kebersihan ya. Iya. Anak-anak, kalian nyaman nggak kalau kelasnya kotor gitu? Terus katanya enggak gitu kan jawabannya. Terus biar kamu nyaman,
kelasnya harus bagaimana nih? Kita harus buat keyakinan Iya, gitu. betul. Bu harus menjalankan piket gitu Iya. misalnya ya, harus bersih-bersih dulu sebelum masuk gitu. Maka kita simpulkan kebersihan kelas misalnya dengan menjalankan tugas piketnya masing-masing setiap hari gitu. Terus misalnya untuk disiplin ini jangan kesiangan gitu ya. Betul. Coba kalau kamu kesiangan, belajarnya ketinggalan atau tetap bisa belajar? Katanya ketinggalan Bu, yang lain udah sampai mana, aku baru datang gitu kan, kata sebagian anak-anak. Lalu kalau begitu kita harus punya keyakinan kelas nih, harus kesepakat nih di kelas itu datang harus jam berapa gitu. Misalnya jam 6:30 atau jam 7 gitu. Maka disimpulkan datang harus tepat waktu atau sebelum masuk, berapa menit sebelum masuk gitu. Luar Ini biasa, contohnya Ibu. aja. Makasih. Luar biasa Ibu ya. Terima kasih sudah berbagi tentang keyakinan. Memang betul ya Bu. Keyakinan kelas itu kita harus sepakati dulu biar anak mempunyai apa yang mereka yakini gitu ya. Jadi anak tuh pas mau belajar pertama itu mereka menginginkan suasana kelas itu seperti apa ya, supaya nanti dalam pelaksanaannya ada sesuatu yang diyakini oleh mereka yang tadi disiplin dan motivasi itu ya. Ada yang mereka yakini gitu ya. Apa yang mereka perbuat itu harus sesuai dengan yang diinginkan di kelas tersebut. Ibu, kalau peraturan sama keyakinan sama atau tidak? Kenapa keyakinan bukan peraturan? Ya. Iya. Coba Bu, kalau memakai helm menurut Ibu ya. Ini ya. Ibu lebih ke apa tuh? Mau perjalanan jauh? Atau waktu kemarin copit pakai masker itu ya? Apa yang Ibu yang dapatkan itu ketika itu? Bu, boleh Bu? Suka pakai helm nggak Bu kalau perjalanan jauh nih? Iya, apa yang Ibu dapatkan tuh Bu perasaannya? Kalau pakai helm biasanya untuk perjalanan jauh pakai ya Pak. Nah, pakai helmnya itu karena pertama takut ditilang. Itu takut berarti ditilang. termasuknya ke peraturan ya Pak. Iya. Kalau keyakinannya lebih ke pengen selamat lah untuk keselamatan gitu. Keselamatan kan Ibu? Iya. Kalau jauh aja kenapa? Kalau jauh aja. Berarti Ibu meyakini itu adalah sebuah ingin untuk menjaga keselamatan kita ya. Terima kasih Ibu ya. Ya, baik ya. Di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ya, mungkin aja untuk keselamatan kita ya. Tapi kalau berbicara peraturan biasanya terlalu bahasa peraturan kan gimana ya. Makanya kalau di sekolah itu dengan bahasanya dirubah dengan keyakinan Bu. Lebih simpel kata-katanya, misalkan ini untuk keselamatan gitu ya, keselamatan. Berarti yang diyakini itu, pakai helm biar selamat, pakai helm biar selamat gitu ya. Jadi diyakini dalam hatinya, oh iya, pakai helm biar selamat gitu. Atau di sini yang peraturan yang tentang menggunakan masker ya. Jadi dulu waktu copit ataupun yang sekarang ketika pilek ya, apa sih untuk apa sih kita memakai masker? Kita yakini, untuk kesehatan kita, untuk tidak menyebarkan virus yang kita miliki mungkin kalau lagi flu gitu ya. Seperti itu ya. Jadi yakin dulu ya. Kalau bicara peraturan lebih ke takut gitu ya. Tapi kalau keyakinan yakin gitu ya bahwa ini untuk keselamatan kita pakai helm itu. Pakai masker itu untuk kesehatan dan juga keselamatan orang lain juga kalau kita sedang sakit. Seperti itu ya, Bu. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini pembentukannya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala, ya luar biasa ya. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak ya. Jadi daripada peraturan yang lebih rinci. Jadi kalau peraturan itu rinci, nggak boleh ini, nggak boleh itu, gitu ya, rinci. Tapi kalau keyakinan itu lebih abstrak. Misalkan tadi udah dijelaskan hadir tepat waktu. Jadi kata-katanya itu diingat sama anak. Oh, berarti hadir tepat waktu ya. Nggak ada bahasa tidak boleh atau apa ya. Jadi keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang gampang mudah diingat oleh anak.
Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi Bu, keyakinan kelas tuh jangan pakai menggunakan kata negatif. Maksudnya tidak boleh apa, tidak boleh atau jangan gini ya. Lebih ke positif. Misalkan tadi harus disiplin ya, datang tepat waktu atau gimana itu. Itu adalah keyakinan kelas. Jadi ada beberapa ya, nanti bisa disesuaikan saja untuk keyakinan kelas. Yang pertama, anak menginginkan dulu seperti apa. Setelah menginginkan, mereka ke depan ya menginginkan seperti apa. Lalu kita membuat kata positifnya. Tadi yang kata tidak boleh, jangan, segala macam dirubah menjadi kata positif. Setelah itu selesai menggunakan tabel T dan Y. Setelahnya baru ke kebajikan, nilai kebajikan apa yang kita ingin dapatkan dari anak. Misalkan kejujurannya, kesopanannya, lalu juga profil pelajar Pancasila, kebajikannya boleh, nilai-nilai kebajikan profil Pancasila. Nah, keyakinan sekolah juga guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi membuat kesepakatan. Ibu, bisa aja nih dari keyakinan kelas, pasti kan beragam ya, berbeda. Itu menjadi keyakinan sekolah. Dan itu akan menjadi budaya positif buat sekolah kita. Jadi keyakinan yang dibentuk dari kelas lalu dibawa menjadi keyakinan sekolah, itu menjadi hal yang nanti akan menjadikan budaya positif buat sekolah kita. Pasti setiap sekolah beda-beda ya. Nah, sesuai dengan aset yang dimilikinya. Lalu keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Gampang diingat, gampang diucapkan. Jadi si anak tidak kebingungan. Nah, ini contoh-contoh dari keyakinan kelas ya. Luar biasa nih, bisa kita adopsi ya untuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas kita. Tadi udah berapa? Sekarang udah masuk ke kebutuhan dasar manusia. Ibu, setiap manusia punya kebutuhan. Coba pasti ya. Ini Bu Epi, apa sih yang dibutuhkan oleh Bu Epi ini selaku manusia, sebagai manusia? Apa Bu? Kebutuhan ibu sebagai makan, ya. Bagus, betul ya. Sandang, pangan. Sandang, pangan. Kasih sayang Bu dari suami. Iya, kasih sayang pasti. Paling penting ya Bu. Ya. Sandang, pangan terpenuhi, suaminya cuek baik. Tidak terpenuhi ya Bu. Ya. Nah, terima kasih Bu. Nah, itu salah satu contoh ya dari Bu Epi tadi, sandang, pangan, lalu juga kebutuhan kasih sayang. Sama dengan murid kita Bu. Murid kita juga mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasar yang mereka harus dapatkan. Bisa saja murid-murid kita bermasalah atau bukan bermasalah, melakukan hal yang di luar ya keyakinan gitu ya. Itu karena ada beberapa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi gitu ya Bu. Kita lihat ya Bu. Nah, ini ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, jadi nilai kebajikan yang tadi sudah kita bahas ya Bu, atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Bu, kita juga kalau seharian nggak makan, wah gelisah kan Bu. Bisa melakukan hal-hal yang di luar kebajikan kita ya. Mungkin karena kebutuhan kita harus terpenuhi, ya kalau kebutuhan makan kita mungkin bisa melakukan pencurian. Karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Iya, sama dengan murid-murid kita. Apa aja Bu yang dibutuhkan? Tadi bertahan hidup. Nah, tadi yang disebutkan oleh Bu Epi, sandang, pangan itu untuk bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini saya suka memperhatikan anak yang memang orang tuanya sudah meninggal ya Bu. Itu akan berbeda dengan temannya yang masih ini. Karena ini kasih sayangnya mungkin agak kurang terpenuhi. Lalu yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan.
Wah, mereka main bola segala macam, ingin bebas itu sebetulnya Bu. Tapi nanti kita olah supaya bagaimana tidak melanggar kebijakan. Kesenangan, nah, kesenangan juga ya Bu. Nah ini ada kasus Bu. Ibu Ola, guru wali kelas 2, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Kita sebut aja namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi dipaksa Bu. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ola, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Ada yang mau bisa membantu menjawab? Tadi Ibu Ola lagi resah nih. Gimana nih? Ibu Olanya pusing nih sama Tommy gitu ya. Dia selalu mengambil makanan dari apa namanya tuh teman-temannya. Kira-kira Bu, tanggapan Ibu? Nah, apa yang Anda lakukan nih? Coba ada yang mau bisa bantu? Boleh ya. Apa yang harus dilakukan Ibu Ola? Pertama mungkin saya akan memanggil dulu anaknya, diperiksa dulu apakah membawa bekal atau enggak dari rumahnya. Iya. Lalu menurut Ibu, kira-kira alasan Tommy melakukan itu kenapa ya? Mungkin karena di rumahnya tidak membawa atau memang karena ada apa ya? Belum makan mungkin ya? Mungkin belum makan juga bisa. Udah mungkin itu. Iya. Terima kasih Ibu. Wah, luar biasa ya. Ini Ibu kelas 3 yang menjawabnya. Tapi betul juga Bu. Kenapa sih anak tersebut malah mengambil makanan punya temennya itu? Ada beberapa alasan mungkin Bu ya. Yang pertama, karena ia lapar dan orang tua tidak membawanya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Sehingga dia mengganggu yang lain Bu. Ya, dia nggak terpenuhi nih. Yang lain bawa bekal, dia tidak gitu ya. Sehingga kebutuhan apa yang ingin didapatkan yaitu bertahan hidup. Dia lapar Bu, gitu ya. Apakah kita sebagai guru harus ngasih makanan? Ya, nanti kita diskusikan. Yang kedua, karena dia merasa senang ketika temannya memperhatikan dia. Ternyata melaporkan tindakannya itu pada guru lalu memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy itu yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Bu, anaknya kurang kasih sayang sehingga sengaja melakukan itu agar ibu melaporkan ke orang tuanya sehingga orang tuanya dia memperhatikan dia. Jadi kurang kasih sayang. Ternyata kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita mungkin kalau misalkan ada gitu ya, kita harus lihat dulu ini kebutuhan apa gitu ya. Kalau misalkan ada alasannya, iya Bu. Yang selanjutnya adalah karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Pengen paling hebat di kelas Bu. Itu. Jadi ingin mempunyai rasa ingin berkuasa di kelas. Diperhatikan teman-temannya juga bisa gitu ya Bu. Selanjutnya, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakannya bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan yang beraneka ragam, punya teman-temannya, maka Tommy sedang berusaha akan memenuhi kebutuhan kebebasan. Jadi bosen Bu. Tahu deh, tempe deh. Ninggalin misalnya ayam mian, ayam dogan. Jadi dia mengganggu yang lain karena ingin mencoba. Ya, ingin mencoba yang punya orang lain gitu, karena kebebasan dia. Yang kelima, karena ia ingin melakukan karena iseng saja. Dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Dan menurut dia, ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha akan memenuhi kebutuhan kesenangannya. Oh, senang aja lihat orang lain teman-temannya seperti itu. Nah ini sedang memenuhi kebutuhan kesenangannya. Seperti itu ya Bu. Jadi
kebutuhan itu memang kita juga sama sebagai manusia pasti memerlukan kebutuhan tersebut. Bila satu aja tidak terpenuhi, maka akan nilai kebijakan akan terlanggar gitu ya, karena ada yang dilanggar. Nah, sekarang adalah posisi kontrol restitusi. Saya suka belibet kalau ngebaca yang itu, Bu. suka hati-hati, Bu, gitu ya. Jadi selalu waspada nih dengan kata yang ini. Apa sih itu ya? Nah, ini, Bu. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru ya. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua merasa bersalah. Ya, guru sebagai pembuat merasa bersalah kepada siswa. Yang ketiga guru sebagai teman. Yang keempat guru sebagai pemantau. Dan yang kelima guru sebagai manajer. Ibu tadi sudah melihat motivasi, lalu juga melihat kebutuhan manusia. Nah, ketika terjadi persoalan di sekolah terhadap siswa, nah posisi kita tuh ada di mana? Di sini saya akan memperlihatkan dulu ya, Bu. Nah, ini nih, ada sebuah video yang akan kita putar. Mudah-mudahan selamat pagi, Bu. Saya harus pilih nomor basket. Berani-beraninya jawab, sudah terlambat, masih berani jawabnya. Sekarang, pilih lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah, posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada ringan. Ini ya, Bu. Posisi penghukum tadi yang diceritakan ini akan mempunyai dampak yang luar biasa terhadap anak, terutama yang pertama akan timbul dendam di dalam diri atau di jiwa anak. Gitu ya, Bu, itu sebagai guru, sebagai penghukum. Jadi luar biasa sekali kalau kita melakukan hal seperti itu. Walaupun memang dalam kenyataannya ada anak yang luar biasa perlu seperti ini gitu ya, Bu. Kita lihat dulu situasinya, gitu ya. Ini yang kedua, yang kemudian sebagai mempunyai rasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Nadanya merendah ya, Bu? Merendah. Nah, ini untuk yang pembuat rasa bersalah. Menjadi orang yang gagal, mengambil posisi pembuat emosi negatif
Nah ini yang ketiga, posisi sebagai teman. Iya Bu, jadi ibu saya dulu bawakan saya Bu. Akrab sekali ya Bu. Sebagai teman mungkin biasa sering kita lakukan juga di sekolah. Iya Bu, saya memang malas bangun tadi, jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak keluar kencang lagi, bikin demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Ada solusi nggak Bu? Sebagai teman keluar solusi tidak? Malah disuruh larinya yang cepat ya Bu. Di posisi teman, suruh larinya yang cepat ya. Nah itu sebagai teman. Jadi emang ramah sih ya. Ini sebagai pemantau, monitor. Aduh ya. Nah, kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah dulu Bu. Iya, sekarang sudah jam 7.20. Nanti sudah tahu konsekuensinya ya. Lalu saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau menggunakan penghitungan atau data untuk memonitor murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah dan cenderung. Nah ini posisi manajer yang terakhir. Tegasnya ada ya Bu? Tegasnya tetap ada. Saya terlambat. Iya, maksudnya jam 7, sekarang sudah jam 7. Jadi sekarang bagaimana ya? Maaf Bu, saya merasa malas tes malam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah Anda meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Anda bersedia memperbaiki masalah perlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah perlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alat saya Bu. Baik, kalau kalian komunikasi di rumah, ada orang yang kira-kira bisa mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada kan selain Selain Kak Emma, ada ibu saya. baik, jadi yang mengingatkan saya adalah Kak Emma dan ibu Maria. Kira-kira akan mulai sekarang kapan ya? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Kak akan setelah lagi untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan kakek agar dia lebih program kemarin agar tidak terlambat bangun lagi.
Tidak ada, Bu. Baik, Noren. Terima kasih untuk udah sama kami. Sekarang menuntut kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memimpin murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan mengerjakan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Murid akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga murid dapat belajar dari kesalahan dan mencari sebuah solusi untuk penyelesaian. Baik, Ibu. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan, Kita kembali ke ini. Jadi Bapak Ibu, dalam proses ini kesalahan juga termasuk dalam proses pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi kesalahan anak yang dibuat itu bagaimana menjadi sebuah pembelajaran buat mereka agar tidak mengulanginya kembali, bahkan menjadi contoh buat dia sendiri bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan karena sudah melanggar keyakinan sekolah yang sudah ditetapkan. Nah, ini akan nempel Bu karakter ini pada anak sampai dewasa nanti. Menjadi anak yang bertanggung jawab sesuai dengan keyakinan yang mereka dapatkan. Menurut Ibu semua, dari kelima ini yang paling tepat itu yang mana, Bu? Yang manajer. Yang kelima berarti ya, Bu, yang manajer. Memang agak sulit ya, Bu, untuk membiasakan diri menjadi guru sebagai manajer, tapi tidak salahnya dengan kita mempelajari ini, kita mencoba dalam setiap menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah kita bersama anak-anak, kita memposisikan diri sebagai manajer. Kalau belum bisa mencapai manajer, minimal sampai pemantau, Bu. Di pemantau. Jadi menanyakan apa yang dilanggar dan segala macamnya. Syukur-syukur bisa sebagai manajer. Karena di kurikulum Merdeka itu anak benar-benar harus merdeka gitu ya. Jadi kita sebagai guru memenuhi semua kebutuhan yang murid inginkan seperti itu dalam proses pembelajaran. Nah, ini ada Bu tabelnya bagaimana kita untuk melaksanakan posisi tersebut ya. Nah, ini di antara kelima posisi itu tadi yang paling tepat itu adalah yang sebagai manajer. Lalu sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi yang kesalahan yang dia lakukan tersebut. Lalu manajer juga ya pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid tersebut. Nah, Ibu, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi tersebut? Tadi yang posisi manajer ini ada 3 tahapan, Bu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika anak kita panggil, ketika melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu. Jangan merasa dia takut dengan kita, terpojokan oleh kita. Jadi stabilkan, tenangkan dulu sampai dia bisa nanti akan mengeluarkan merasa nyaman dengan kita dulu gitu ya. Mereka nyaman, merasa nyaman. Setelah itu validasi tindakan yang salah. Kesalahan apa sih yang diperbuat oleh siswa tersebut, dan setelah itu keyakinan apa yang dilanggar oleh siswa tersebut. Selanjutnya mungkin lebih kepada bagaimana mencarikan solusi oleh dirinya sendiri atas kesalahan yang diperbuat. Emang agak sulit ya Bu, sampai ke titik ini, cuman tidak ada salahnya di kurikulum Merdeka ini kita mencoba hal-hal seperti ini, sehingga nanti di sekolah kita itu menjadi sebuah budaya positif. Wah, SDN 1 Ragulanda terkenal dengan tadi, budayanya apa, ya, seperti itu, kerapihan dan segala macam. Ibu, saya ingin menampilkan hasil dari karya. Mungkin ini juga penilaiannya nggak tahu dari sana seperti apa. Cuman ada kasus kenjuran terlambat ke sekolah. yang contohkan yang sebagai ini adalah kenjuran ya.
Bapak ya. Silakan duduk, tapi nanti ada istilah dengan Bapak ya. Silakan duduk. Saya juga ingat. Berapa kali? Sudah 5 kali. Kira-kira bagi kamu itu perbuatan yang baik. Apa nanti ya? Nah ini menstabilkan Bu. Setiap orang punya kesalahan. Saya juga masih belajar. Nah, kalau pergi tadi terlambat, kira-kira kamu tahu kan keyakinan kita? Nah, meningkatkan keyakinan. Kira-kira apa yang mana? Disiplin. Saya tahu ya, karena disiplin itu seperti orang yang tidak mengerti disiplinan, maka sebenarnya itu seperti itu. Ya, tapi kira-kira kamu akan memperbaiki kesalahan tidak? Memperbaiki. Kira-kira apa solusinya? Ketika kamu melakukan seperti tadi terlambat, apa yang akan kamu lakukan supaya itu tidak terlambat? Umumnya tidak apa-apa. Tidak main lagi. Kalau kira-kira menjadi kesalahan yang berubah, kamu ingin sebagai pelaku, tidak. Tapi kamu harus sadar bahwa akan memperbaiki atau solusi dunia itu tidak akan menjadi kemampuan kamu agar dia lagi baik evaluasi akan membaca. Oke. Ya, satu aja ya Bu. Ya kita Bu. Nah ini ya Bu. Selanjutnya adalah ini tadi ya menstabilkan identitas. Jadi supaya anak tidak terlalu tegang berhadapan dengan kita, tidak merasa akan dipojokkan ya. Lalu validasi tindakan yang salahnya apa gitu ya. Kenapa mereka mempunyai alasan apa untuk melakukan hal tersebut. Lalu menanyakan keyakinannya. Jadi keyakinan yang itu sangat penting Bu di awal supaya nanti dalam proses restitusi kita kuatkan lagi keyakinan kelas apa, keyakinan sekolah apa yang dilanggar supaya anak menyadari bahwa oh iya saya udah melanggar keyakinan yang ini loh gitu ya. Itu supaya mereka bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya. Baik Ibu, kembali ini adalah 6 yang harus ditanamkan dalam kita ya untuk mencapai sekolah yang mempunyai budaya positif. Yang pertama disiplin positifnya, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusinya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup, apakah dari sesi ini ada yang mau ditanyakan? Mungkin tadi dari beberapa paparan ada yang Bapak Ibu ingin sampaikan atau ingin tanyakan? Ini aja. Ini ada sedikit ya yang akan disampaikan. Kalau
pemaparan saya kira sudah jelas ya, tinggal sekarang mungkin di sekolah kita terutama bagaimana menjalankan ini, dan kita sekarang Bapak dan Ibu guru sudah mengetahui, sudah mendengarkan penjelasan seperti ini, maka sebaiknya kita mulai untuk menerapkan gitu ya, untuk menerapkan sehingga setiap guru dapat menanamkan disiplin positif ini. Misalnya kita awali dari diri sendiri, kemudian di kelas kita, dan kemudian mudah-mudahan di sekolah kita tercipta disiplin positif. Adapun mungkin kalau ada kasus-kasus tertentu seperti tadi anak yang kesiangan dan sebagainya, kita dapat juga menerapkan gitu seperti segitiga restitusi tersebut ya. Mungkin kepada Bapak dan Ibu guru mohon, jadi mulai sekarang mari kita membudayakan disiplin positif. Terima kasih Pak Jamal atas pemaparannya. Sungguh suatu hal yang positif juga bagi sekolah kita, mudah-mudahan. Amin. Sukses selalu Pak Jamal. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali refleksi yang sudah diberikan. Ini suatu support dorongan untuk kita semua dari Ibu Kepala ya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan di kurikulum Merdeka atau apa yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara ini juga diharapkan oleh kita semua. Sehingga anak bersemangat datang ke sekolah, pembelajarannya bisa diterima dengan baik, dengan lingkungan yang aman, nyaman, tentram buat mereka, dengan berbagai masalah yang ada di rumahnya, di sekolah mereka merasa aman, nyaman, dan mendapatkan semua 5 kebutuhan manusia yang tadi sudah dijelaskan. Ibu, Bapak semuanya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan, sudah mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan ada hal yang positif yang Bapak Ibu dapatkan, dan bila mana ada kesalahan dalam penyampaian, saya selaku manusia biasa memohon maaf atas segala sesuatu yang sudah diperbuat. Terima kasih, diakhiri pada sesi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sehat semuanya? Sehat ya, masih bahagia ya hari ini ya. Ya. Anak-anakku, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Kalian tahu keyakinan? Oh ya. Kalau biasanya kan kita pakainya peraturan ya. Sekarang lebih ke keyakinan. Kenapa keyakinan? Supaya kamu bisa menanamkan dalam diri kamu bahwa apa yang kamu yakini itu sesuatu yang menjadi satu hal yang saya yakini gini ya. Kalau peraturan kan lebih kepada kamu harus menaatinya ya. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan ya. Jadi ketika kalian membuang sampah sembarangan, kalian takut dilihat sama guru, takut dimarahi sama guru ya. Tapi kalau keyakinan, saya tahu nih kalau membuang sampah pada tempatnya itu akan membuat lingkungan menjadi lebih bersih. Meyakini bahwa tidak akan ada penyakit. Nah, contoh, kamu memakai pengendara sepeda motor memakai helm. Itu menurut kamu ada keyakinan atau peraturan? Ya, peraturan. Peraturannya karena takut ditilang kan ya. Tapi pengendara tersebut yakin nggak dengan memakai helm dia akan mendapatkan keselamatan melindungi kepalanya? Iya, ya. Jadi meyakini dalam hatinya bahwa saya memakai helm ini bukan hanya peraturan, tapi saya meyakini memakai helm ini ya saya menjaga diri saya dari benturan ketika terjadi kecelakaan. Diri saya selamat. Nah, seperti itu. Nah, keyakinan pun sama. Keyakinan di kelas juga sama. Kalau nanti keyakinan kelas yang seperti apa yang kalian inginkan, itu menjadi yakin bahwa ketika kita menjalankan keyakinan tersebut,
keyakinan tersebut, kita itu percaya bahwa saya itu harus melakukan ini. Contoh ya, contoh tidak membuang sampah di kolong meja. Yakin apa menurut kalian? Kamu meyakini apa kalau tidak membuang sampah di kolong meja itu? Hah? Meyakini bahwa saya tidak membuang sampah itu karena apa? Di sini, ya? Iya, biar tidak dihinggapi nyamuk. Ya, di sini yakin kalau saya membuang sampah tidak di bawah meja itu, yakin sampah yang ada di bawah meja itu akan membuat sarang nyamuk. Jadi dia meyakini saya tidak akan membuang sampahnya di kolong meja, gitu. Jadi meyakini ya, seperti itu. Ada lagi contohnya, saya meyakini bahwa ketika saya mendengarkan guru menjelaskan, saya akan mengerti, saya paham, ya. Iya ya. Ketawa di depan orang lain itu tanpa jelas itu sama halnya seperti sedang tidak menghargai, ya. Saya juga kalau berada di posisi orang yang sedang berbicara terus ketawa sendiri, tentunya akan gak enak kan? Gak enak hati kan? Oh, saya lagi ngomong nih diketawain gitu ya. Gak enak, Mas. Bapak juga sama seperti itu. Baik, Bapak akan bagikan kertas ya. Silakan tuangkan, isikan apa sih yang menjadi keinginan kalian di lingkungan kelas kita ya untuk 1 semester depan. Tapi nanti ingin dievaluasi ya. Apa yang perlu kita evaluasi? Kalau sama boleh ya. Nanti juga kan di depan akan Bapak ambil hal-hal yang baiknya ya. Sudah siap semuanya? Dian? Dian lagi apa? Ya. Neng coba tuliskan di sini. Baik ya, di sini sudah Bapak simpulkan ya. Ada yang kelasnya ingin bersih, jadi menjaga kebersihan kelas. Jadi kalian meyakini bahwa kelas itu harus bersih biar belajarnya nyaman, ya tenang, wangi, ya tidak berbau, tidak sedap ya. Lalu ada juga di situ menghormati atau saling menghormati ya, maaf ya, saling menghormati. Saling menghormati. Ya, Bapak melihat tadi di kata-katanya saling menghormati ya. Ketika guru berbicara berarti kalian tidak boleh ngobrol. Ini ada di sini. Lalu juga harus menghormati temannya yang sedang belajar. Jadi ketika kamu berisik itu, kamu yakini, oh saya berisik itu, ya Bill ya, Pak Eja ya. Ketika saya berisik itu, saya mengganggu teman yang lain yang sedang belajar. Berarti tidak menghormati. Yakini dalam hati kalian ya, kalau kalian melakukan hal seperti itu, berbicara, berisik ketika yang lain sedang belajar, maka melanggar, atau bukan melanggar, ya kamu
melanggar keyakinan yaitu saling menghormati. Di sini juga ada ya yang saling menghargai. Ada juga nih sama nih di sini nih. Nah, mendengarkan guru yang sedang berbicara juga sama saling menghargai. Lalu ada lagi melaksanakan piket. Melaksanakan piket kelas. Nah, nilai kebajikan apa sih yang kalian dapatkan ya? Nilai kebajikannya adalah kalau menjaga kebersihan kira-kira apa tuh? Tanggung jawab ya. Kamu mempunyai nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Berarti saya ketika menjaga kebersihan ada tanggung jawab saya. Ketika saya membuang sampah sembarangan, berarti saya tidak bertanggung. Ya, Pak Eja ya, Billy ya. Ketika saya tidak membuang sampah pada tempatnya, berarti saya sedang tidak bertanggung jawab. Tapi kalau kamu yang menjaga kebersihan kelas dan membuang sampah pada tempatnya, yaitu kamu sedang meyakini bahwa saya sedang bertanggung jawab membuang sampah pada tempatnya. Neng, ngantuk kamu? Nggak tahu. Ya. Kalau ini saling menghormati ya tetap ya, menghormati, saling menghormati. Ini dia kebajikan. Menghargai. Ketika seorang ingin dihormati dan dihargai, ya hargai juga dan hormati juga orang lain ya. Ketika teman kamu sedang ketika teman kamu pasangin aja nggak apa? Oh belum ya. Ketika teman kamu ada yang sedang belajar sungguh-sungguh, kamunya ngobrol, kamunya berisik, kamunya mengganggu, berarti tidak menghormati. Yakini ya, itu ya. Oh, saya ngeganggu nih. Kalau ketawa-ketawa ngobrol itu mengganggu. Nah, berarti kamu sedang tidak menghargai orang lain atau menghormati orang lain. Seperti itu, ya. Lalu melaksanakan piket kelas juga tanggung jawab masuknya. Nah, tadi ada di sini tidak mengembalikan barang pinjaman ya. Mengembalikan barang pinjaman. Atau kita ubah ini menjadi kalimat positif ya. Kembali atau apa? Kembalikan ke kembalikan barang pinjaman ya. Yang dipinjam. Oke. Misalkan pinjam pulpen, pinjam pensil ya. Karena di sini ada tadi yang mengatakan itu. Maka nilai apa? Nilai kebajikan apa yang kamu kepercayai? Ketika mengembalikan kembali barang yang dipinjam dari teman kamu, nilai kebajikan apa yang kamu sedang lakukan? Yakini. Kejujuran ya. Jadi ketika sudah pinjam ya harus jujur ya, balikin lagi. Paham ya? Nah, anak-anakku, ini kita sudah membuat keyakinan kelas, dan keyakinan kelas ini harus dilaksanakan bersama ya. Harus dilaksanakan bersama. Siap melaksanakannya? Siap ya. Kalau siap, Bapak minta perwakilan dari kelompok sini untuk menandatangani ya. Kalau pembelajaran yang menarik, nanti insya Allah Bapak akan selalu memberikan pembelajaran menarik ya, Neng ya. Nah, ayo siapa yang mau menandatangani nilai kebajikan yang sudah kita perbuat? Jadi di sini yang kita lakukan adalah menjaga kebersihan, saling menghormati, saling menghargai, melaksanakan piket kelas, ya.
Lalu juga kembalikan barang yang dipinjam ya. Nilai kebajikannya tanggung jawab, menghormati, menghargai, dan kejujuran. Silakan. Perwakilan, Neng Kaila boleh untuk menandatangani hasil atau nilai kebajikan yang dilakukan pada hari ini. Boleh apa aja, nama juga nggak apa-apa. Ayo. Nah, anak-anak, nilai kebajikan ini nanti akan Bapak tempel di dinding kelas ya, supaya selalu terlihat oleh kalian, selalu terlihat terbaca oleh kalian semua ya. Sehingga nanti setiap harinya kamu harus yakin bahwa saya masuk kelas ini berarti saya harus meyakini ini gitu ya. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena kelas kalian itu teman-temannya pengen seperti ini loh ya. Teman-temannya pengen seperti ini. Jadi kamu ketika kamu melanggar berarti kamu tidak meyakini. Nah, nanti yang tidak meyakininya akan ada konsekuensinya ya. Konsekuensinya apa? Nah, nanti ada segitiga restitusi yang akan Bapak lakukan kepada kalian ketika kalian tidak melaksanakan keyakinan kelas kita. Segitiga restitusi itu seperti apa? Seperti yang kemarin Bapak lakukan kepada teman kalian yang telat ya. Nah, yang telat. Nah, di sini juga ada yang terlambat juga masuk ya ke saling menghargai dan menghormati ya. Paham ya? Disiplin juga harus masuk. Nah, di sini juga ada ya yang di sini belum masuk nih. Disiplin ya. Nilai kebajikannya disiplin juga masuk. Paham semuanya? Terima kasih ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembelajarannya. Untuk hari ini Bapak ucapkan terima kasih untuk membuat keyakinan kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.